Shalom semuanya. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan memulai ibadah komsel kita pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau puji namanya, kita mau naikkan satu lagu puji. Karena Tuhan adalah Allah yang setia. Karena perbuatannya sangat dahsyat, perbuatannya sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Yes, Tuhan, Kau tetap Allah. Dahsyat Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu. Mari kita sama-sama ulang pujian dia. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Selalu sembah Engkau Yesus, hanya Engkau. Yes Tuhan, hanya Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Yes, yes. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap walaupun semua berguncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Mari kita sembah Dia, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, glory haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, terpujilah namamu, Engkau layak disembah, namamu besar, Engkau Allah yang setia. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Dia, haleluya. Terpujilah namamu, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Engkau baik Bapa, Engkau layak dipuji, Engkau layak disembah. We worship you, haleluya. Namamu besar, namamu ajaib Bapa. Terima kasih Tuhan. Yes Bapa, Engkaulah juru selamat kami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yes Bapa. Mari kita naikkan satu lagu pujian Engkau juru selamat. Terus berjalan dalam lembah kekelaman Tuhan. Kalau perlindungan-Mu Bapa selalu nyata dalam hidup kami. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan oh Tuhan nyatalah bagiku. Tiada pernah sedetik, tiada pernah sedetikku, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya akan ku nyatakan besar sabda-Mu Tuhan.
puji-pujian itu dari Allah. Yes. Mari kita katakan, walau harus berjalan dalam lembah kegelapan, tapi kasih-Mu selalu nyata dalam kehidupan setiap itu. Yes. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, Yesus, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh murah dan sempurna, hanya Kau layak sembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya akan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, yes Tuhan, dalam janji-Mu Tuhan kemenangan kami, selamanya Kau ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita katakan sekali lagi. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, haleluya, yes, Tuhan. Engkau juru selamat kami Tuhan, Engkau yang selalu tuntun kami dalam setiap langkah kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran dari firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau berkati mulut lidah bibir hamba-Mu Bapa yang ingin menyampaikan firman-Mu itu Tuhan. Biarlah setiap firman-Mu itu yang bisa keluar dari mulutnya bisa menjadi rema dalam kehidupan setiap kami, bisa menjadi kekuatan dalam kehidupan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau berkati juga kami yang mendengarkan Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami yang pendengaran yang baik Tuhan, supaya kami bisa duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu itu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu, haleluya. Amin.
Puji nama Tuhan, saya serahkan kamu. Amin. Terima kasih Rosa yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang sudah memimpin kita dalam pujian penyembahan pada malam hari ini. Oke, tiba saatnya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Bentar ya, aku mau share screen. Oke. Kelihatan semuanya? Oke. Shalom semuanya, Shalom Victory Generation. Oke, hari ini gue mau bawain firman Tuhan tentang kuasa Allah di dalam kelemahanmu. Kuasa Allah di dalam kelemahanmu. Kita baca dalam 2 Korintus 13 ayat 4. Ada yang bisa tolong bacain? Rosa mungkin bisa tolong bacain? Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Amin. Amin. Terima kasih Rosa. Memang kami adalah lemah di dalam Dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan Dia untuk kamu karena kuasa Allah. Karena kuasa Allah kita memang lemah, tapi karena kuasa Allah kita bisa hidup menang di dalam Kristus. Oke, jadi kita semua memiliki kelemahan. Siapa sih yang nggak memiliki kelemahan? Kita semua punya ketidaksempurnaan. Kita semua punya kelemahan. Kita semua punya kekurangan. Kita semua pernah mengalami kegagalan. Kita semua memiliki perasaan-perasaan yang nggak enak di hati gitu. Kita semua pasti punya kelemahan-kelemahan dalam diri kita. Mau itu dari emosi, intelektual, rohani, maupun fisik. Semua pasti ada kelemahannya. Dan kita juga mungkin punya keadaan yang nggak bisa kita kendalikan, yang bisa memperlemah kita. Seperti keterbatasan dalam keuangan atau hubungan. Nah, masalahnya itu adalah, kita next. Apa sih yang kita lakukan terhadap kelemahan kita? Nah, ketika kita menyampaikan, ketika kita memiliki kelemahan, seringkali kita menyangkal, kita membenci, kita mencari dalih, kita mencoba cari cara untuk membela kelemahan kita itu, kayak gue nggak apa-apa kok, gue bisa, gue sempurna, gue bisa ngelakuin ini sendiri, gue bisa ini, gue bisa itu, gue nggak apa-apa, gue bisa sendiri. Nah, hal itulah yang membuat kuasa Tuhan nggak bisa bekerja dalam kehidupan kita. Nah, kita harus tahu dulu nih, kita harus mengenali dulu pandangan Allah terhadap kelemahan kita. Nah, mungkin sebagai kita manusia, kita melihat pandangan kita sebagai hal yang mungkin kita benci, hal yang karena itu kelemahan, karena itu ketidaksempurnaan, mungkin kita ngerasa kayak, kok gue punya ini ya, kok gue kurang di bidang ini ya, kok gue ini itu. Pandangan kita terhadap kelemahan kita adalah otomatis mungkin beberapa dari kita membenci kelemahan kita. Karena kita mengira bahwa kelemahan kita adalah sesuatu hal yang nggak bisa kita banggakan gitu. Tapi kita harus belajar pandangan Allah terhadap kelemahan kita. Kita baca dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi, kita bisa lihat bahwa pandangan Allah terhadap kelemahan kita adalah sebagai jembatan untuk Tuhan memperlihatkan karyanya yang besar. Jadi kalau misalnya kita mau lihat bahwa Tuhan itu ingin memakai kelemahan kita untuk kemuliaannya. Tuhan pengen kita memakai kelemahan kita untuk kebesarannya.
Kalau kalian lihat film Overcomer kemarin, itu film di mana ada seorang perempuan yang memiliki sakit asma. Itu true story ya. Itu jadi ada satu anak, dia memiliki penyakit asma, tapi justru dia dipilih sama Tuhan buat lomba lari. Dan nggak disangka-sangka yang memiliki penyakit asma itu, yang memiliki kelemahan itu, justru dia yang menjadi pemenangnya. Siapa sangka orang yang selemah itu bisa Tuhan pakai, bisa Tuhan tinggikan setinggi-tinggi mungkin, sampai orang-orang tuh bisa terkagum-kagum gitu loh. Jadi pandangan kita terhadap kelemahan kita mungkin kita membencinya. Pandangan kita terhadap kelemahan itu mungkin kita ngelihat kayak suatu hal yang buruk. Tapi point of view Tuhan terhadap kelemahan kita itu sebagai jembatannya untuk Tuhan ubah kepada hal yang lebih benar gitu. Kepada hal yang lebih besar, kepada Tuhan pengen supaya kita memiliki supaya lewat kelemahan kita itu banyak orang bisa melihat, wow, kebesaran Tuhan nyata dalam kehidupannya. Gitu. Oke, selanjutnya. Allah ingin memakai kelemahan kita untuk kemuliaannya. Dalam 1 Korintus 1 ayat 27 BIMK, versi BIMK, ada yang bisa tolong bacain? Sebab memang Allah sengaja memilih 1 Korintus 1 ayat 27. Sebab memang Allah sengaja memilih yang dianggap bodoh oleh dunia ini supaya orang-orang pandai menjadi malu. Dan Allah memilih juga yang dianggap lemah oleh dunia ini supaya orang-orang yang gagah perkasa menjadi malu. Amin. Nih kita bisa lihat di sini bahwa sebab memang Allah sengaja memilih yang dianggap bodoh oleh dunia supaya orang-orang pandai menjadi malu. Dan Allah memilih yang dianggap lemah oleh dunia supaya orang-orang yang gagah perkasa menjadi malu. Seringkali kita karena misalnya kita nih udah kayak bisa dibilang pintar, cerdas dalam sekolah segala macam. Kita ngelihat ada satu anak yang mungkin memiliki kekurangan atau mungkin memiliki kelemahan. Kita sebagai yang kelihatannya bisa segalanya, kita pasti akan bilang kayak, oh gue lebih bisa dari dia, oh gue lebih keren dari dia, oh gue kayak gini. Tapi ternyata Tuhan yang dianggap lemah oleh dunia ini, Tuhan ambil, Tuhan pakai menjadi kemuliaannya, menjadi kebesaran namanya. Jadi siapa sangka orang yang dianggap lemah oleh dunia ini justru dia yang dipakai oleh Tuhan. Jadi Tuhan pengen pakai kita untuk menjadi alat kemuliaannya. Oke. Next adalah izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Izinkan Tuhan bekerja dalam hidupmu. Tadi yang pertama kali gue bilang bahwa ketika kita menyangkal, ketika kita membenci, ketika kita mencoba membela-bela kelemahan kita, ketika kita mencoba untuk menutup-nutupi kelemahan kita dan mencoba memakai topeng, itu nggak akan membuat Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan pengen kita sebagai anak-anaknya tuh jujur di hadapan Tuhan. Kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat 7 versi BIMK. Tetapi harta rohani yang indah itu kami bawa pada diri kami yang tidak berharga ini, yang dibuat dari tanah. Dengan demikian nyatalah bahwa kebesaran kuasa itu terletak pada Allah dan pada kami. Oke. Jadi izinkan Tuhan, izinkan Yesus bekerja dalam hidupmu. Dengan cara apa? Pertama adalah kenali dan cari tahu kelemahanmu. Cari tahu kelemahan lu itu di mana. Jadi lu kayak mungkin lu bisa lihat pengalaman-pengalaman lu yang dulu yang kayak oh kesalahan gue tuh di sini. Dan apa yang membuat gue salah? Oh, itu adalah kelemahan gue. Kayak contohnya misalnya gue itu kurang dalam tempo. Kalau misalnya main tamborin, temponya suka lost. Makanya sering dibilang sama Tante Pri, sama teman-teman gue juga, kalau kamu tuh main tempo kurang gitu temponya. Nah, kenali dan terima itu. Kayak, oh iya gue punya kelemahan itu di situ.
gue punya kelemahan. Kelemahan gue adalah gue kurang bisa ditempo. Dan stop pretending and denying your weakness. Stop untuk berpura-pura dan stop juga untuk menyangkal kelemahanmu. Kayak contohnya misalnya gue yang kurang ditempo. Oh, gue bisa kok, gue bisa ditempo. Tadi udah bener kok, gue udah bener kok. Terus kita mencoba pura-pura kayak gue bisa. Padahal lu tuh nggak bisa. Dan itu yang membuat lu tuh nggak bisa bertumbuh. Karena lu nggak bisa menerima kelemahan lu, dan terus-menerus memakai topeng. Dan yang ketiga adalah akui, jujur terhadap kelemahan lu. Jadi akui. Tadi pertama kenali, cari tahu, terus kalau misalnya lu udah tahu, stop pretending, stop berpura-pura, and stop denying, stop menyangkal kelemahan lu, dan akui di hadapan Tuhan, akui dalam diri lu, ampuni diri lu, dan kasih tahu ke Tuhan, Tuhan, aku punya kelemahan di sini. Aku percaya, aku yakin bahwa Tuhan mengasihi aku dengan cara dapat mengubah setiap kelemahanku menjadi karyamu yang terbesar. Akui di hadapan Tuhan sehingga Tuhan bisa memakai kita menjadi sesuatu yang lebih berharga gitu di mata dunia. Ini mungkin mata dunia memikir kalau misalnya kita lemah, tapi justru yang lemah-lemah itulah yang akan Tuhan pakai. Dan ketika kita jujur di hadapan Tuhan, akan Tuhan pakai secara luar biasa. Selanjutnya adalah keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Ini udah berkali-kali dibilang sama Reynold, sama Cik Unis, kalau misalnya keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Akui kelemahan kita di hadapan Allah berarti kita miskin di hadapan Allah. Terbuka sama Tuhan. Kita tadi udah tahu kelemahan gue di sini. Kelemahan gue di A, kelemahan gue di B. Akui, cari tahu, akui, dan ngomong sama Tuhan. Terbuka sama Tuhan. Bukan sama Tuhan juga, tapi sama diri lo. Jangan berpura-pura, jangan terus-menerus pakai topeng. It's okay to not be okay. Gitu. Gak apa-apa kalau misalnya lu punya masalah lu punya kelemahan di A, gak apa-apa. Terbuka. Karena dari keterbukaan itu lu bisa pulih. Karena dari keterbukaan itu lu bisa move on to the next level of you. Karena dari terbuka itu lu bisa nge-upgrade diri lo gitu. Dan kita harus mengakui kelemahan kita di hadapan Allah. Karena terkadang di mata kita bahwa Tuhan kayaknya nggak mau pakai yang lemah deh. Kayak kita kadang mikir gak sih, aduh gue lemah banget, aduh gue nggak bisa ngelakuin ini, aduh, kayaknya Tuhan nggak bisa pakai gue deh. Tapi turns out ternyata Tuhan nggak pernah dibatasi oleh berbagai kebatasan kita. Allah senang menaruh kuasanya pada bejana-bejana yang biasa. Tuhan senang memakai kuasanya yang luar biasa, yang jauh di pikiran kita, kepada bejana-bejana biasa seperti kita. Kita adalah bejana yang biasa. Tapi Tuhan menaruh kuasanya yang luar biasa kepada kita yang orang biasa. Sehingga kita menjadi pemenang, lebih dari pemenang, dan menjadi luar biasa karena kuasa Tuhan. Oke, selanjutnya. Selanjutnya adalah senang di dalam kelemahan kita. Apaan sih? Kok malah senang di dalam kelemahan? Pikir gitu gak sih? Kayak, ini kelemahan gue loh, kenapa gue malah senang, kenapa gue harus malah bersyukur, kenapa gue harus bersuka cita dalam kelemahan gue. Ternyata, teman-teman, ketika kita senang, itu sama dengan kita mengekspresikan iman di dalam kebaikan Tuhan. Seperti yang kita ketahui, bahwa iman itu adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita dengar. Atau kebalik. Iya, pokoknya itu. Itu. Jadi, di dalam kelemahan kita ini, mungkin kita nggak ngelihat kuasa Tuhan. Di dalam kelemahan ini, mungkin kita lihat dari kacamata diri kita sendiri. Kalau misalnya, oh gue lemah, dunia mandang gue seperti ini, nyokap bokap gue mandang gue seperti ini, teman-teman gue memandang gue seperti ini.
Tapi ternyata kita harus pakai iman dengan cara senang di dalam kelemahan kita tuh kita harus senang, karena itu cara kita untuk mengekspresikan bahwa iman, kuasa Tuhan tuh pasti bekerja dalam kehidupan gue. Walaupun kita belum lihat, walaupun kita belum dengar, walaupun kita belum merasakan, tapi kita harus tahu bahwa Tuhan pasti bekerja di dalam kebaikan. Tuhan pasti ada dalam kehidupan kita. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Ada yang bisa bacain? 2 Korintus 12 ayat 9 10. Lydia mungkin bisa bacain. Oke. Kalau gitu Rosa aja, Rosa. Dua Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku, kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Amin. Makasih Rosa. Tuh, cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kita. Ini yang ditulis oleh Paulus gitu. Sebab terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kita bisa lihat di sini Paulus jelas-jelas mengatakan bahwa sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi dia bermegah dalam kelemahan, supaya kuasa Kristus turun menaungi dia. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Jadi kalian pernah baca nggak sih yang di Matius itu yang kayak berbahagialah orang yang seperti ini, nanti dia akan memiliki seisi surga, atau berbahagialah. Kayak itu tuh berbahagialah, pokoknya di seluruh isi kitab itu bisa disimpulkan bahwa berbahagialah orang yang lemah, karena di dalam Kristus dia diperkuat. Berbahagialah orang yang lemah, karena di dalam Kristus dia akan diperkuat. Gitu. Jadi kayak ternyata di dalam kelemahan kita itulah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan tuh bekerja dengan sempurna. Salah satunya apa sih? Contoh Tuhan bekerja dalam kehidupan kita lewat kelemahan kita. Sorry ya, ini agak mess up. Oke. Nih, dalam kelemahan kita, ternyata Tuhan tuh bekerja. Pertama, kita tuh semakin bergantung kepada Allah. Ketika kita lemah, kita akan, kalau misalnya kita sakit, yang kita cari siapa? Tuhan. Karena kita nggak bisa jalan sendiri. Ketika kita butuh duit, yang kita cari siapa? Tuhan. Ketika kita punya masalah, kita cari siapa? Tuhan. Ketika kita nggak bisa A, B, C, yang kita cari siapa? Harus Tuhan. Karena dalam kelemahan kita itu, kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Dan ketika kita mengetahui kelemahan kita harus semakin bergantung kepada Allah. Kita harus semakin mencari Tuhan, karena dalam kelemahan kita bukan semakin kita jauh, tapi supaya kita semakin bergantung kepada Allah. Kadang sebelum gue jadi worship leader, sebelum gue jadi singer, atau bahkan sebelum gue nyanyi, gue tuh berdoa sama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi aku mau memimpin acara ini. Sebentar lagi aku mau menjadi worship leader. Tuhan tolong aku, Tuhan, agar aku bisa mengikuti lagu ini sesuai dengan tempo. Berkati ketika aku bermain tamborin, aku bisa bermain dengan
on tempo gitu. Jadi ketika kita mengetahui kelemahan kita, kita jadi semakin bergantung kepada Allah gitu. Dan kedua, kita kelemahan itu mencegah kesombongan. Kayak tadi, kalau misalnya kita tuh sesempurna itu, kalau misalnya kita sesempurna itu, kita akan semakin sombong gak sih? Kayak, oh muka gue cantik, oh gue pinter ini, gue pinter di A, B, C, D, E. Oh gue bisa segalanya. Dan kita akan semakin sombong, kita akan semakin kayak, oh gue bisa ini nih, lu gak bisa kan? Gitu. Tapi karena kita punya kelemahan, jadi itu mencegah kita untuk sombong gitu. Dan yang ketiga adalah semakin menunjukkan bahwa kita butuh sesama. Oke. Dalam kelemahan kita semakin menunjukkan bahwa kita butuh sesama. Kalau misalnya kita nggak bisa A, tapi si Rosa bisa si A, kita pasti akan minta tolong Rosa buat bantu kita dalam tugas A. Gitu nggak sih? Kita akan semakin saling membutuhkan satu sama lain. Tapi coba kalau misalnya lu bisa segalanya, lu sesempurna itu, lu udah nggak butuh orang lain lagi. Udah nggak ada kesosialisasian dalam hidup ini, gitu. Dan yang terpenting adalah kelemahan-kelemahan kita bisa meningkatkan kemampuan kita untuk saling bersimpati dan melayani. Gitu. Kita akan jauh lebih bisa berbelas kasihan dan menerima kelemahan orang lain. Dan Tuhan pengen kalau misalnya kita tuh melakukan pelayanan seperti Kristus di dunia. Dia membantu sesama, dia melayani sesama. Bukan Tuhan yang dilayani, tetapi dia yang melayani. Sama seperti kita. Kita anak-anak Tuhan, bukan kita yang dilayani, tetapi kita yang harus melayani mereka yang berdosa. Karena kita udah tahu kebenarannya bahwa Kristus adalah juru selamat gue. Kristus yang bisa memperkuat gue dalam kelemahan gue. Maka dari itu kita harus melayani sesama kita, merangkul dia dan berkata, Kristus loh yang bisa menyelamatkan lu dalam masalah seperti ini. Kristus loh yang bisa menjamin kehidupan lo. Kristus loh yang adalah salah satu harapan hidup lo. Kristus loh yang adalah salah satunya pegangan hidup lo yang benar-benar lo bisa pegang tuh cuma dalam Kristus gitu. Karena kita udah tahu kebenarannya, kita bisa merangkul banyak jiwa, kita bisa menjangkau banyak jiwa, supaya lewat kelemahan-kelemahan orang lain juga, kuasa Tuhan bisa bekerja dengan sempurna. Amin. Amin. Oke. Selanjutnya. Nah, misionaris besar Hudson Taylor pernah mengatakan bahwa semua orang besar Allah adalah orang-orang lemah. Kuasa Allah akan semakin besar dalam kelemahan kita. Sama seperti tadi yang dibaca di dalam 1 Korintus itu bahwa kata Paulus, dalam kelemahan pula kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Dalam kelemahan pula, coba bayangin benar-benar kayak dalam kelemahan pula kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Justru dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Nah, buktinya apa? Semua orang besar Allah adalah orang-orang lemah. Contohnya siapa sih? Nah, contohnya adalah Gideon. Nah, long story short, Gideon ini disuruh Tuhan pokoknya untuk berperang melawan suku Median gitu. Terus si Gideon ini merekrut 32.000 tentara untuk memerangi orang-orang Median. Sedangkan 32.000 itu masih kurang untuk melawan 135.000 orang prajurit musuh. Kayak lu bayangin aja 32 lawan 135 itu kayak udah gak banget. Tapi heran-herannya adalah Tuhan justru suruh Gideon untuk kurangin orangnya. Karena menurut Tuhan itu kebanyakan. 32.000 orang itu menurut Tuhan kebanyakan.
Enggak banget gak sih, kayak kalau mau dilihat dari pandangan kita kayak, Tuhan 32.000 aja tuh masih kurang buat nutupin 135, tapi kenapa malah dikurangin? Dan Tuhan kurangin, sehingga sampai ke 300 orang. Jadi 300 melawan 135.000, sehingga menghasilkan pertarungan 450 lawan 1. Nah, kenapa sih Tuhan ngelakuin hal itu? Kenapa sih Tuhan memotong tentara-tentaranya Gideon? Karena ternyata supaya Allah melakukan ini supaya bangsa Israel mengetahui bahwa kuasa Allah lah, bukan kekuatan mereka sendiri yang menyelamatkan mereka. Coba kalau misalnya 32.000 orang itu yang berperang semuanya. Ketika selesai berperang, mereka menang, mereka akan berkata, oh ini karena gue, oh ini karena saya, oh ini karena tadi gue nih kayak gini. Tapi ketika kita berperang melawan sesuatu yang menurut kita jauh di luar kepikiran kita, yang bahkan mungkin kita gak mungkin, tapi Tuhan ubah menjadi mungkin, sehingga kita bisa sadar, sehingga kita bisa terbuka, oh ini tuh semua karena Tuhan, oh ini semua tuh karena kebaikan Tuhan, bukan karena diri gue, karena Tuhan. Tadi kayaknya gak mungkin deh gue kayak gini, tapi karena Tuhan gue bisa kayak gini. Sehingga orang-orang bangsa Israel ini nggak akan menjadi sombong. Kayak tadi, kita akan tercegah dari kesombongan. Mencegah kesombongan. Karena kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Kayak nih Gideon nih, 300 orang itu kalau di mata kita adalah lemah untuk melawan 135. Tapi ternyata 300 orang ini yang kita melihat bahwa lemah ini, dia yang memenangkan peperangan ini. Kayak makanya kita tuh bisa lihat bahwa apa ya? Kalau misalnya kita percaya sama Tuhan, kalau misalnya kita melihat kebaikan Tuhan, kita senang dalam kelemahan kita melihat kuasa Tuhan melalui iman kita, melalui pandangannya Kristus, kacamatanya Tuhan Yesus, kita akan melihat bahwa lewat kelemahan gue ini, gue bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Contohnya siapa lagi? Orang-orang besar Allah yang memiliki kelemahan, namun Tuhan ubah menjadi orang besar. Contohnya Musa. Musa itu adalah seorang yang pemarah. Kalau misalnya kalian mau tahu, jadi si Musa ini itu yang sifatnya pemarah. Itu yang membuatnya membunuh orang Mesir. Memukul batu yang seharusnya dia hanya berbicara kepada batu itu dan memecahkan loh batu yang berisi 10 perintah Allah. Namun saking keselnya nih, saking dia pemarahnya, yang harusnya cuma ngomong sama batu, dia malah pukul batunya. Gara-gara bangsa Israel kayak banyak ngomong gitu, jadi dia kayak kesal, jadi dia pukul batunya. Padahal Tuhan cuma suruh ngomong, tapi karena dia kesal, jadi dia pukul batunya. Terus contohnya dia membunuh seorang Mesir, yang seharusnya Tuhan suruh ngomong, tapi dia malah membunuh orang Mesir itu. Karena dia seorang yang pemarah, itu kelemahan dia. Tapi ternyata lagi, Tuhan mengubahnya menjadi seorang yang sangat lembut hatinya. Siapa sangka orang yang sepemarah Musa diubah menjadi seorang yang sangat lembut hatinya. Yang kedua adalah Bapak Abraham. Dia memiliki kelemahan, yaitu ketakutan. Dia takut ini, takut itu, takut si Sarah nggak bisa melahirkan lagi. Dia penuh ketakutan. Tapi apa? Tapi Tuhan ubah dia menjadi bapak orang percaya. Yang ketiga adalah Petrus. Petrus cepat bimbang. Tapi apa? Kayak contohnya Petrus yang kayak ditanya, kamu adalah salah seorang dari murid Yesus ya? Dia bimbang. Enggak, gue bukan salah seorang dari murid Yesus. Bahkan gue aja nggak pernah ngomong sama Yesus Kristus. Gue tuh nggak pernah.
Tapi apa? Itu kelemahan dia dan Tuhan ubah dia menjadi batu karang. Maksud dari batu karang adalah dia tuh fondasi dari persekutuannya dia kayak gitu. Oke, selanjutnya Daud. Daud ini dulu adalah seorang penzina. Dia berzinah, dia melakukan hal-hal kekejian di mata Tuhan. Tapi apa? Tuhan ubah dia menjadi seseorang yang berkenan di mata Tuhan. Bahkan penzina aja, orang yang suka berzina aja, Tuhan ubah dia menjadi seseorang yang berkenan di mata Tuhan. Apalagi kita yang memiliki kelemahan sedikit aja, pasti kita udah berkenan di mata Tuhan. Yang kelima adalah Yohanes, seorang anak buruh yang sombong. Dia seorang anak buruh yang sombong, tapi Tuhan ubah dia menjadi rasul kasih. Itu suatu hal yang sangat luar biasa, yang jauh di luar pikiran kita. Kita berpikir kalau misalnya teman-teman kita yang misalnya mungkin di sekeliling kita ada perokok atau yang suka jago minum-minum keras atau yang suka ngomong kasar segala macam. Kita nggak ada yang tahu kalau misalnya orang-orang yang kayak mereka lah justru yang Tuhan pilih, yang Tuhan pakai, yang Tuhan angkat, yang Tuhan jadikan biji mata Tuhan, yang Tuhan angkat dan Tuhan ubah dia menjadi seseorang yang berkenan di mata Tuhan. Kita tuh nggak ada yang tahu. Maka dari itu, kita tuh nggak boleh menghakimi satu sama lain. Kita tuh nggak boleh menghakimi dia karena kelemahan dia. Seberapa banyak sih dari kita yang kita udah sesempurna apa sih di mata Tuhan? Sesempurna apa sih kita di mata dunia? Sampai kita berani untuk menghakimi sesama. Emang lu tuh siapa? Itu siapa tuh yang bisa menghakimi seseorang? Bahkan yang lu hakimi aja ternyata Tuhan angkat, Tuhan bawa menjadi seseorang yang berkenan di mata Tuhan. Kayak Daud adalah seorang yang suka berzina. Kalau sekarang bilangnya seseorang yang suka seks bebas. Tapi dia diubah sama Tuhan menjadi seseorang yang berkenan di mata Tuhan. Amin. Amin. Oke. Nah, gimana sih caranya supaya kita diubahkan oleh Tuhan? Gimana sih caranya supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus? Dengan cara adalah kita menceritakan dengan jujur kelemahan kita. Terbuka. Kayak tadi gue bilang, keterbukaan adalah awal dari segala sesuatu untuk memulihkan keadaan kita. Jadi kita harus menceritakan dengan jujur kelemahan kita. Ceritain pertama, tadi kenalin, abis udah lu kenalin kelemahan lu ini, lu terima, jangan pakai topeng mulu, lepas topeng lu. Terus ngomong sama Tuhan, Tuhan ini kelemahan aku serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang ubah sesuai dengan rencana-Mu, apapun yang aku lakukan, biarlah Tuhan itu bisa menyenangkan hati-Mu selalu, karena aku memang lemah, tetapi di dalam Kristus, aku percaya aku kuat. Dan pelayanan itu diawali dengan keterbukaan. Semakin kita meruntuhkan penjagaan kita, menyingkapkan topeng kita, dan menceritakan pergumulan-pergumulan kita, Allah semakin mampu memakai kita untuk melayani orang-orang. Allah semakin mampu memakai kita untuk melayani orang lain. Gitu. Jadi, seberapa banyak kita di sini yang udah pengen banget melayani, tapi ternyata di dalam hatinya kita masih menyimpan dendam, masih menyimpan rasa iri hati, rasa dengki, rasa yang suka memaki orang. Seberapa banyak sih dari kita pelayan Tuhan yang masih menyimpan rasa seperti itu? Kita emang orang-orang berdosa. Kita emang lemah, kita emang hidup di dalam kedagingan. Di dalam dunia ini kita pasti melakukan dosa. Antara itu kelemahan kita seperti Musa tadi pemarah. Tapi yang Tuhan mau adalah terbuka sama Tuhan. Terbuka karena ketika pelayanan diawali dengan keterbukaan, kita menyingkapkan topeng kita membuka topeng kita dan menceritakan pergumulan-pergumulan kita. Itu adalah
step awal kita untuk pulih. Itu adalah step awal kita untuk Tuhan dapat memakai kita sepenuhnya untuk melayani orang lain. Karena seperti yang tadi kita katakan, seperti yang firman Tuhan katakan tadi, bahwa hiduplah seperti Kristus. Bahwa Kristus saja tuh di dunia ini dia yang raja di atas segala raja, meninggalkan sorga demi kita untuk melayani lo yang penuh dosa. Bukan dilayani. Dia tuh nggak mau dilayani. Justru Tuhan yang membasuh kaki murid-muridnya. Bayangin, seorang Kristus, seorang raja di atas segala raja, dia yang meninggalkan dunia demi kita, tapi dia yang membasuh kaki murid-muridnya. Itu adalah cara Tuhan untuk memberitahu bahwa inilah kuasa Tuhan yang harus lo lakuin gitu. Jadi singkapkan topengmu, copot topeng lo karena kita harus menerima bahwa gue nih kurang, tapi di dalam Kristus gue lemah. Kayak kalau misalnya orang lain ngelihat kita, ini orang tuh sempurna banget, gue jadi insecure deh. Gak ada berkat yang orang lain bisa terima dalam hidup kita ketika kita cuma memancarkan kesempurnaan kita. Tapi ketika kita memberitahu mereka bahwa ini kelemahan gue, tetapi dalam Kristus gue diperkuat, ketika kelemahan gue ini diubah sama Tuhan menjadi sesuatu yang luar biasa, orang lain akan melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang lain akan melihat, wow, ini orang bisa dipakai Tuhan. Kalau misalnya ini orang bisa dipakai sama Tuhan, gue juga pasti bisa dipakai sama Tuhan. Kalau misalnya ini orang bisa ngelakuin ini, padahal dia lemah di ini, gue yakin pasti gue juga bisa. Dengan cara apa? Mengandalkan Tuhan. Balik lagi, ketika kita lemah, kita akan semakin mengandalkan Tuhan. That's why kita harus perlu menerima kelemahan kita dan memberitahu ke semua orang kalau misalnya gue juga punya kelemahan. Gue nggak sesempurna itu, gue juga punya kelemahan. Tapi lewat Kristus gue bisa menjadi kuat karena di dalam Kristus kelemahan gue menjadi karya yang besar. Dia yang ubah gue menjadi sebuah bejana yang indah di matanya. Amin. Amin. Oke. Bentar ya. Laptop gue habis baterai. Oke. Nah, selanjutnya adalah karena tadi kita diceritakan dengan jujur, kita bisa lihat nih. Kita lihat keteladanan Paulus. Paulus menceritakan semuanya, Paulus memberikan contoh keterbukaan di dalam semua suratnya, dia tulis secara terus terang untuk kita. Nih, pertama adalah kegagalan-kegagalannya. Dalam Roma 7 ayat 9, Roma 7 ayat 9, sebab meskipun saya ingin berbuat baik, saya tidak sanggup melakukannya. Saya tidak melakukan yang baik yang ingin saya lakukan. Sebaliknya saya melakukan yang jahat yang tidak mau saya lakukan. Itu adalah contoh kegagalannya Paulus. Yang pasti jelas kita juga pernah lakuin. Di mana itu adalah hal yang sebenarnya kayak gue tuh gak pengen ngelakuin ini, tapi gue ngelakuin ini. Gue tuh gak mau kayak gini, tapi gue ngelakuin ini. Gue harusnya tuh kayak gini, tapi gue malah kayak gitu. Itu adalah sebuah kegagalan-kegagalan yang kita lakuin di dalam dunia ini. Itu pertama. Dan kedua adalah perasaan-perasaannya. Dalam 2 Korintus ayat 6 itu disingkapkan semua perasaan-perasaan Paulus. Kayak contohnya ayat 18, segala yang saya rasakan telah saya kemukakan kepada saudara. Jadi semua perasaan-perasaan Paulus itu Paulus serahkan kepada kita, Paulus ungkapin, Paulus curhatin kepada kita. Gitu. Dan yang ketiga adalah keputusasaannya. Kita bisa baca dalam 2 Korintus 1 ayat 8b. Penderitaan yang kami tanggung itu terlalu berat
menekan kami sehingga kami sudah tidak mengharap lagi akan hidup. Jadi kayak kalau mau dibilang Paulus itu menceritakan kepada orang jemaat-jemaat di sana kayak bahwa gue nih udah putus asa deh kayaknya. Gue nih kayaknya gak sanggup lagi karena seberat itu loh ternyata melayani Tuhan, sesakit itu loh ternyata mengikut Tuhan. Tapi itu keputusasaannya Paulus. Tapi apa? Paulus tetap melayani sampai akhir hidupnya. Karena apa? Karena dia semakin hari semakin bergantung sama Tuhan. Iya, lu juga kalau misalnya nggak bergantung sama Tuhan, lu juga udah putus asa. Gue juga kalau misalnya gue melayani Tuhan karena emang harus wajib rutinitas gue sebagai anak pendeta, mungkin sekarang gue udah mati karena udah putus asa. Capek banget loh. Tapi apa? Karena gue ngelakuin ini berdasarkan Tuhan, mengandalkan Tuhan, gue tahu kalau misalnya ini adalah tujuan hidup gue, makanya gue bisa bertahan sampai sejauh ini karena Tuhan yang bawa gue. Percaya deh teman-teman, kalau misalnya Tuhan sudah membawa kita sejauh ini, pasti Tuhan juga percaya kalau misalnya Tuhan yang sudah memulai rancangannya dalam kehidupan kita, dia nggak akan mungkin pernah meninggalkan kita, meletakkan kita di situ-situ doang. Tapi dia akan terus bawa kita, dia akan terus pimpin kita, dia akan terus lawat kita, dia akan terus menjaga kita, dia akan terus melindungi kita, dia akan terus bersama-sama dengan kita sampai sampai akhir hidup kita, sampai di akhir garis finishnya tuh dia akan pimpin kita, dia akan bersama-sama dengan kita, dia yang akan selalu menyertai kita karena dia yang sudah membawa kita sampai sejauh ini. Jadi percaya teman-teman kalau misalnya emang lu udah dibawa sama Tuhan sampai sejauh ini, percaya Tuhan nggak mungkin akan meninggalkan lu tuh Tuhan nggak akan pernah, karena Tuhan akan selalu bersama-sama dengan lu. Mungkin lu nggak lihat sekarang, tapi dia ada. Dan yang keempat adalah ketakutan-ketakutannya Paulus. Ketakutan-ketakutan Paulus. Sama kayak kita. Kita tuh pasti punya ketakutan. Kita punya rasa takut. Yang bilang nggak punya rasa takut, lo pasti bohong. Karena kita semua pasti punya ketakutan-ketakutan. Dalam 1 Korintus 2 ayat 3 berkata, aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Bahkan seorang Paulus saja bisa takut dan gentar, apalagi lo pada, apalagi kita yang nggak mengandalkan Tuhan. Kita pasti punya rasa takut. That's why kita membutuhkan Tuhan. That's why kita harus berpegang teguh sama Tuhan, supaya di dalam kelemahan kita ini, tetap kita bisa pakai untuk kemuliaan Tuhan. Supaya di dalam kelemahan kita ini, masih bisa kita gunakan untuk kebesaran sama Tuhan gitu. Lu takut boleh, itu namanya juga manusiawi. Itu adalah sebuah kelemahan-kelemahan yang Paulus sampaikan dan mungkin lu juga pernah rasakan. Tapi percaya, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan selalu, karena dialah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Oke. Nah, kita lihat bahwa emang mungkin kita kayak apa ya? Ya kita tuh nggak bisa berjalan sendiri. Kita butuh Yesus, Roh Kudus, Allah Bapa. Nah, Yesus itu akan selalu bersama-sama dengan lu dan dia memahami setiap kelemahan kita. Bahkan kelemahan yang mungkin kita nggak tahu kita punya kelemahan di situ, Tuhan tahu. Tuhan yang memahami, karena dia yang membentuk kita, dia yang menulis, dia yang merancang semua story di dalam kehidupan kalian. Dan Roh Kudus akan membantu kita di dalam kelemahan kita. Maka dari itu kita perlu dua pribadi ini. Kita perlu Yesus, kita perlu Roh Kudus. Kenapa? Karena Yesus yang memahami setiap kelemahan kita dan Roh Kudus akan membantu kita di dalam kelemahan kita. Kayak tadi Paulus.
Paulus tadi memiliki ketakutan, memiliki perasaan keputusasaan dan segala macam. Tapi dia mengandalkan Yesus. Karena Yesus yang memahami kelemahan dia dan dia bergantung kepada Roh Kudus. Dia bilang sama Roh Kudus kayak Roh Kudus, ini hidup aku, hanya Engkau yang tahu, pimpin aku, tuntun aku ke dalam jalan kebenaran firman-Mu. Karena Roh Kudus yang bisa membantu kita. Kita nggak bisa membantu diri kita sendiri. Gitu. Oke. Segitu dulu firman Tuhan dari gua. Ingat teman-teman, bahwa Tuhan tuh mau pakai setiap kelemahan kita menjadi sebuah karya yang indah baginya kalau kita mau terbuka. Kalau kita mau menerima kelemahan kita. Kalau kita mau terus terang dalam kehidupan kita, sama seperti Paulus, dia terus terang sama kelemahan dia. Dan dia dipulihkan. Dan dia tetap setia sampai akhir hidupnya. Maka dari itu, teman-teman semuanya, gue yakin dan percaya, seberapapun kita yang ada di sini, yang kalian mendengarkan, bahwa Tuhan pasti akan memakai kelemahan setiap kita untuk kemuliaan bagi namanya. Dia akan mengubah kita yang menjadi dari bejana yang biasa menjadi bejana yang luar biasa. Dia akan mengubah kita menjadi pemenang lebih dari pemenang. Karena kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhanlah kekuatan dan perisai hidup kita. Di kubu pertahanan kita nggak akan takut, kita nggak akan gentar. Sebab Tuhan, Yesus, lah yang menyertai kita kepada sampai akhir zaman. Maka dari itu, teman-teman, izinkan Tuhan, izinkan Dia bekerja dalam hidupmu. Izinkan Dia memakai hidup lu dengan secara luar biasa. Izinkan Tuhan. Karena kita harus berani dan tidak takut untuk hidup di dalam kelemahan. Karena ketika kita belajar untuk melakukan semuanya bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan memakai kelemahan kita menjadi sebuah karya yang indah, karya yang besar, karya yang luar biasa dalam kehidupan. Oke. God bless you teman-teman semuanya. Sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus atas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Makasih banyak Tuhan atas segalanya yang telah Engkau berikan Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk percaya bahwa ketika dalam kelemahan kamilah kuasa-Mu bekerja dengan sempurna. Ajar kami Tuhan untuk selalu mengandalkan-Mu di dalam setiap kelemahan kami. Bahkan bukan dengan kelemahan kami, tetapi ajar kami untuk mengandalkan-Mu di setiap aspek kehidupan kami. Every moment Tuhan. Karena di setiap momen kami, di setiap kehidupan kami, di setiap waktu kami membutuhkan-Mu. Karena tanpa-Mu Tuhan, kami bukan siapa-siapa Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau jaga serta lindungilah teman-teman kami dimanapun mereka berada. Engkau yang berkati selalu, Engkau yang selalu sertai, Engkau yang selalu lindungi Tuhan. Teman-teman kami yang belum bisa join Tuhan, berikan dia hati yang rindu lagi akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadi semakin hari semakin rindu lagi atas kuasa-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, semakin hari kami semakin bisa melihat bahwa kuasa-Mu bekerja dengan sempurna Tuhan yang firman kami. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Yay! Oke. Thank you semuanya yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati selalu. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. See you. Bye-bye. Thank you. Oke. Thank you semuanya, Rosa, Priscilla. Bye-bye. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Makasih, Rosa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.